Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai motivasi. Jadi pada perkuliahan ini ada beberapa target pencapaian atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama, saya harapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menjelaskan definisi konseptual dan pentingnya motivasi. Jadi apa yang dimaksud motivasi itu secara konseptualnya seperti apa? Kemudian mengapa motivasi itu menjadi penting ya? Mengapa motivasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi itu ada dua jenis, satu intrinsik, satu ekstrinsik. Kita juga akan membahas di antara kedua jenis motivasi ini, mana motivasi yang bisa mengarahkan perilaku, yang membuat orang itu lebih konsisten dalam bertindak. Kemudian yang terakhir juga akan kita bahas mengenai teori motivasi dari sudut pandang teori pengkondisian klasik dan teori pengkondisian operan. Kita ke pentingnya motivasi dulu. Jadi motivasi itu adalah tema yang sangat sering dibahas. Tema yang sangat sering dibahas dalam psikologi. Jadi dulu waktu saya S1 itu saking seringnya dibahas, kalau ada mahasiswa yang mengajukan skripsi dengan judul motivasi, pasti tidak disetujui. Pasti ditolak oleh pembimbing. Kenapa? Karena tema motivasi itu sudah sangat sering dibahas, dan diteliti. Nah, itu setidaknya dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran dua hal. Yang pertama yaitu bahwa motivasi itu sesuatu yang sangat penting atau krusial karena sering kali dibahas. Jadi karena seringnya dibahas berarti itu menandakan sesuatu itu penting. Jadi sesuatu itu penting. Kemudian yang kedua juga karena hasilnya sudah kelihatan ya. Jadi motivasi itu sudah terbukti, hasilnya sudah established ya, istilahnya sudah benar-benar terbukti. Misalnya apa? Ada motivasi belajar. Jadi siswa yang motivasi belajarnya tinggi itu pasti prestasi akademiknya bagus. Itu contohnya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia kerja juga seperti itu. Seorang bos atau juragan ya, atau pemilik perusahaan, employer ya istilahnya, itu akan mencari karyawan yang tidak hanya pintar. Pintar saja tidak cukup, tapi juga punya motivasi atau etos kerja yang tinggi, punya semangat kerja yang tinggi, punya komitmen yang kuat. Karena seringkali produktivitas itu bukan berkaitan dengan kemampuan atau istilahnya intelijensi. Percuma punya karyawan pintar, skillnya bagus, tapi tidak punya motivasi dalam bekerja. Ibarat orang yang tidak punya motivasi dalam bekerja, ya inilah, kerjaannya cuma gitu-gitu aja ya. Dari hari ke hari kerjaannya nggak ada yang tambah. Nah, itu orang yang tidak punya semangat dalam bekerja. Sebaliknya ada orang yang punya semangat dalam bekerja. Ya, misalnya si juragan atau si bosnya itu nyuruh melakukan sesuatu, langsung berangkat saat itu juga. Atau misalnya nggak disuruh pun juga punya inisiatif. Dia punya tujuan yang hendak dicapai. Itu orang yang punya motivasi. Guru itu kalau menemui siswa yang punya motivasi yang tinggi itu akan mudah. Nggak usah terlalu banyak mengarahkan. Baliknya kalau guru ketemu orang yang tidak bermotivasi, siswanya nggak bermotivasi, ini akan menjadi sesuatu yang susah ya dipakai pembelajaran metode apapun ya, orang itu prestasi belajarnya mentok gitu-gitu aja. Jadi itu dalam dunia industri dan dalam dunia pendidikan itu sangat krusial atau sangat penting. Maka mengapa itu selalu dibahas. Bahkan saking pentingnya motivasi itu, kalau sampai datang ke Gramedia, pasti kebanyakan buku-buku psikologi populer isinya adalah tentang motivasi. Bagaimana dalam hidup ini kita punya tujuan, punya target, punya pencapaian, dan lain sebagainya. Itu karena motivasi itu sesuatu yang penting. Maka tidak heran, ada orang yang kerjaannya apa? Jadi memotivasi orang, namanya motivator. Contohnya siapa? Nah, contohnya ini sahabat Mario Teguh ini.
Jadi dia tugasnya apa motivator itu? Mengkompori orang, ngasih orang semangat, biar hidupnya itu punya tujuan, punya arah. Tidak seperti hari-hari kemarin. Nah, cuma permasalahannya di sini adalah motivasi itu seringkali apa ya? Tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari dalam psikologi. Jadi mengasih motivasi orang itu tidak sederhana menyajikan kata-kata bijak. Maka jangan heran kalau ada orang yang ikut seminar motivasi, itu bukan tambah semangat, tapi tambah memble. Ya, jadi seminar motivasi itu seringkali ibarat tai kucing. Tai kucing itu, tai ayam ya, bukan tai kucing, tai ayam. Tai ayam itu kan angetnya cuma di awal. Kalau sudah lama ya tinggal baunya saja. Sama kayak orang mengikuti seminar motivasi. Waktu ikut seminar motivasi, ya, motivatornya ngasih kata-kata bijak ya, ngasih petuah-petuah, yuk dia semangat, panas gitu, terangsang. Saat itu juga punya pikiran bahwa saya harus lebih baik dari hari kemarin. Hidup saya tidak boleh seperti ini saja. Saya harus jadi orang yang berguna, harus jadi orang yang sukses. Itu waktu mengikuti seminar motivasi. Tapi setelah seminarnya selesai, keluar ruangan, ketemu temannya, diajak ngopi. Apa yang terjadi? Motivasinya luntur lagi. Luntur lagi. Jadi nggak jadi semangat. Itu kan ibarat tai ayam. Semangatnya waktu ikut seminar saja. Habis itu ya lupa. Karena kenapa seperti itu? Karena ya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip motivasi dalam psikologi ya. Jadi pemberian motivasi itu ibaratnya belum tentu ya, seminar motivasi itu meningkatkan motivasi. Bahkan ada orang itu yang nggak mempan sama sekali kasih motivasi. Memang seperti itu ada. Saya itu punya teman, mending ya kalau seminar motivasi masih sadar kayak tai ayam. Dia malah sama sekali tidak mempan dikasih seminar motivasi. Kalau dimotivasi orang itu malah bilangnya, masa semua orang suruh sukses gitu. Masa semua orang jadi orang hebat. Nanti siapa yang yang jadi nggak hebat siapa? Masa semua orang itu suruh hebat semua. Ini kan namanya apa ya? Sesuatu yang lucu, sesuatu yang lucu. Jadi tidak selalu seminar motivasi itu memberikan orang semangat, malah memberikan orang nggak semangat, malah ada yang nggak mempan sama sekali. Maka itu yang kita perlu kita gali lebih lanjut. Seperti apa sih memberi motivasi yang benar? Apakah dengan mengikuti seminar seperti itu, atau mungkin ada teknik yang lain? Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi sekali lagi, kalau sampai pengen jadi motivator, itu kuncinya gampang. Nah, kalau sampai ikut seminar motivasi atau baca buku motivasi, apa yang disampaikan motivatornya? Paling juga seputar itu-itu saja ya. Tidak jauh dari pengalaman hidupnya. Jadi dia dulu hidupnya sengsara, miskin ya. Makan itu sehari Indomie satu bungkus ya. Buat sarapan minyak, nanti buat makan malam bungkusnya dimakan. Itu misalnya. Saking miskinnya. Kemudian dia berjuang keras, merubah nasib ya, kerja di mana-mana ditolak, akhirnya bikin usaha sendiri dan laris. Ya, kan kayak sinetron. Orang jadi terprovokasi. Tapi ya kayak gitu lagi, sekali lagi efeknya enggak. Itu biasanya resepnya motivator seperti itu di mana-mana hampir sama. Jadi yang akan kita bahas di sini bukan caranya menjadi motivator, tapi caranya memberi motivasi orang sesuai dengan prinsip psikologi. Ini motivasi. Jadi secara definisi ya, atau kita bahas dulu tanda-tanda orang yang termotivasi. Ya kalau sampai lihat ya, misalnya punya orang datang melamar kerja, atau sampai punya siswa. Kalau sampai pengen tahu siswa itu termotivasi atau tidak, lihat tanda-tandanya di sini ya. Ada 3 hal setidaknya. Orang yang punya motivasi itu semangat atau bertenaga dalam menjalankan aktivitas. Jadi menjalankan aktivitas itu penuh dengan patience, penuh dengan semangat, tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi ada yang di sini mungkin hobinya main game ya. Nah, kenapa orang itu betah berjam-jam main game? Karena berdasarkan keinginan ya menikmati. Nah, ibarat orang yang punya motivasi juga seperti itu.
mengalir ya, menikmati, bertenaga dalam menjalankan aktivitas. Meskipun main game seharian, nggak sarapan, nggak makan siang, nggak makan malam, nggak capek. Karena benar-benar termotivasi, hanyut dalam sebuah aktivitas, itu bersemangat ya, bertenaga. Jadi seperti itu. Atau kayak sampean baca novel. Baca novel itu kan berjam-jam betah ya. Bahkan 100 halaman dalam satu hari biasanya juga tidak masalah. Tapi coba baca buku referensi ya, buku referensi perkuliahan, bahan ajar gitu. Baca kata pengantarnya saja mungkin sudah ngantuk gitu. Tidak semangat. Berarti apa? Kurang termotivasi. Kemudian yang kedua adalah mengerahkan energi untuk mencapai tujuan. Jadi orang yang punya motivasi yang tinggi itu fokus ya mencapai tujuan. Jadi mengerahkan segala energi untuk mencapai tujuan. Jadi sekalipun apa ya, kita itu hidup harus punya tujuan ya, atau istilahnya goal. Tujuan itu dalam artian goal. Goal yang baik itu setidaknya yang smart. SMRAT ya. Jadi goal yang baik itu harus smart ya. Goal. Jadi tujuan itu istilah lainnya adalah goal ya. Jadi tujuan itu istilah lainnya goal. Nah, tujuan yang baik itu yang smart. S-nya itu apa? Spesifik ya. Jadi tujuan yang baik itu harus smart. Ya, sambil nunggu saya ngetiknya. Tujuan yang baik itu yang smart. S-nya apa? S-nya itu spesifik. Spesifik itu tujuan itu harus spesifik. Harus benar-benar fokus. Tujuannya apa? Kalau sampean ditanya, sampean pengen jadi apa? Saya pengen jadi orang yang berbakti pada nusa, bangsa, dan agama. Nah, itu baik, itu niat yang mulia. Tapi mohon maaf, itu tujuan yang tidak smart. Tujuan yang tidak spesifik. Jadi tujuan itu harus spesifik. Sampean tujuannya apa dalam 5 tahun ke depan? Saya pengen lulus tepat waktu. Nah, itu baru spesifik. Saya pengen jadi wisudawan terbaik. Itu spesifik. Sekalipun kelihatannya individualis, tidak masalah. Jadi tujuan itu harus spesifik. Tujuan itu harus spesifik. Sampai tujuannya dalam hidup apa? Saya pengen membahagiakan orang tua. Ya itu tujuan yang mulia. Tapi mohon maaf, itu bukan tujuan yang spesifik. Membahagiakannya dalam bentuk apa? Bentuk materi, bentuk moral, atau bentuk apa? Ini harus spesifik. Jadi kita dalam merumuskan tujuan itu harus pintar. Yang pertama, spesifik. Yang kedua, M ya. M itu measurable ya. Terukur, pencapaiannya jelas. Saya pengen lulus tepat waktu, capaiannya jelas. Lulus tepat waktu itu kalau di S1 ya 4 tahun atau 3 tahun setengah. Itu kan jelas. Saya pengen jadi pengusaha pengusaha kerak telur atau pengusaha sempol ayam yang sukses. Ukurannya apa? Ya gerobaknya banyak ya. Omsetnya banyak, setiap bulan berapa ratus juta gitu misalnya. Kan ada ya pengusaha telur gitu, sempol, kemudian jajanan telur gulung itu kalau sampai lihat di YouTube yang omsetnya sampai ratusan juta gitu. Itu measurable. Jadi hasilnya itu bisa diukur dengan jelas. Kalau sampai tujuannya berbakti, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama, itu kan tujuan yang kurang jelas. Ya, tujuan yang kurang jelas dan ukurannya tidak jelas. Misalnya ukurannya tidak jelas itu apa? Yo, misalnya jadi kriminal pun juga berbakti pada nusa dan bangsa. Ya, kok bisa Pak? Ya bisa. Jadi kurang jelas tujuan yang seperti itu. Meskipun akan menyusahkan orang. Setidaknya kan kalau jadi orang kriminal berarti polisi ada kerjaannya ya. Nah itu berguna berarti ya. Biar orang lain punya kerjaan. Kan jadi lucu nanti ya. Tidak measurable. Jadi tujuan itu harus spesifik dan measurable. Yang ketiga, tujuan itu harus A ya. A itu attainable. Attainable itu dapat dicapai. Jadi jangan jadi punya tujuan yang tidak dapat dicapai. Meskipun itu baik. Cita-cita itu boleh tinggi, tapi juga harus realistis.
Cita-cita itu boleh tinggi. Jadi jangan seperti Tatak merindukan rembulan. Sampai pengen jadi presiden, ya gak apa-apa, itu masih cita-cita mungkin ya. Ya minimal presiden BEM. Nah itu baru attainable. Presiden Badan Eksekutif atau Presiden DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, atau Ketua HMJ, itu attainable, dapat dicapai. Saya pengen jadi guru, ya, attainable, realistis. Nih. Kemudian tujuan itu harus R. R itu realistis ya. Realistis itu apa sih kuncinya realistis itu? Kuncinya realistis itu semua orang bisa mencapai. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama. Sampai pengen jadi guru ya realistis. Karena sampai lihat sekeliling sampai banyak yang jadi guru. Yang kurang realistis apa misalnya sampai pengen jadi raja gitu. Ya kan nggak realistis. Sekarang kan tidak ada kerajaan ya. Siapa yang mau merekrut, siapa yang mau ikut atau membaiat sampean sebagai raja, kan paling nggak ada. Maka itu tidak realistis. Jadi punya tujuan itu yang realistis. Dan yang terakhir adalah T. T itu timelinenya harus jelas. Saya pengen jadi pengusaha 5 tahun ke depan. Ini timelinenya berapa? 5 tahun ke depan. Jadi itu ya. Kalau orang sudah punya tujuan yang smart, itu akan mudah mengerahkan energi. Bisa fokus. Nggak usah banyak belak-belok. Orang itu seringkali hidup itu kelunterang-kelunterang tidak jelas karena tidak punya tujuan yang jelas. Sekalipun ya misalnya orang itu nggak sekolah ya atau sekolahnya ogah-ogahan ya, tapi dia punya tujuan yang jelas, ya pasti dia punya kemungkinan untuk berhasil karena dia punya tujuan yang hendak dicapai. Ya, misalnya saya sekolah yang penting masuk saja karena saya nggak pengen jadi guru, yang penting punya ijazah. Nanti saya pengen berwirausaha, tidak masalah. Ya, banyak teman-teman itu misalnya yang sekolahnya itu lulus saja sudah syukur, tapi ketika membuka berentrepreneur ya atau berwirausaha, membuka sebuah usaha itu sukses, banyak seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah orang punya motivasi yang tinggi, itu memiliki intensitas atau kesungguhan untuk mencapai tujuan. Intensitas itu tanda utama, indikator utamanya apa? Jadi orang kalau punya intensitas atau kesungguhan, dia kalau gagal itu coba lagi, tidak menyerah. Tidak menyerah ya. Ini 3 ya. Jadi kalau sampean ya melihat orang itu termotivasi atau tidak, ya lihat dari 3 ini ya, termasuk juga kalau sampean perempuan-perempuan ini dilamar seorang lelaki, dia termotivasi untuk menikah apa enggak, itu ya lihat dari 3 indikator ini ya. Punya semangat atau tidak. Gimana caranya punya semangat? Ya suruh datang ke rumah orang tua. Kalau dia datang ke rumah calon mertua dalam kondisi semangat, bertenaga, sumringah, ya berarti dia termotivasi ya. Jadi datang ke rumah calon mertua itu kayak ibaratnya kayak ini ya, kayak ahli surga ya. Disambut dengan senyuman, semangat, pakai pakaian yang paling bagus. Rambutnya ditata sedemikian rupa yang rapi, pakai parfum yang paling wangi. Semangat. Itu kalau dia termotivasi. Kalau tidak termotivasi ya nggak semangat, takut ya. Datang ke rumah calon mertua itu kayak datang ke kantor polisi, ya. Gugup, takut apa yang mau diomongkan dan lain sebagainya. Itu salah satu indikatornya seperti itu. Itu tanda-tanda orang termotivasi. Lalu definisinya apa motivasi? Motivasi merupakan berbagai macam faktor fisik dan psikologis yang mendorong individu untuk bertindak dengan cara tertentu pada waktu tertentu. Jadi motivasi itu sesuatu yang mendorong. Tahu kalau dalam bahasa Indonesia ya motif itu ya, motif. Tapi motif itu seringkali apa merujuk pada sesuatu yang negatif. Motif melakukan kejahatan, motif pembunuhan, bukan yang positif. Tapi kalau motivasi itu ya lebih ke arah positif. Jadi itu motivasi, sesuatu yang mendorong kita. Sudah sering saya sampaikan bahwa manusia itu motivasinya kompleks, tidak sederhana. Kalau hewan itu motivasinya cuma bertahan hidup. Dia kalau sudah makan, sudah melakukan hubungan seksual, sudah tidur, ya cukup. Terus nggak pengen lain-lain. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu pada dasarnya adalah tomak ya, atau rakus. Karena motivasinya banyak.
Kalau sudah jadi orang, pasti pengen jadi orang yang lebih sukses lagi. Itu manusia seperti itu. Jadi motivasi itu berbagai macam faktor, fisik dan psikologis yang mendorong untuk bertindak dengan cara tertentu pada waktu tertentu. Ya, mengapa orang itu bisa bertindak? Karena ada dorongan. Dorongan itu sifatnya bisa satu, bisa intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Intrinsik itu apa? Intrinsik itu adalah dorongan yang berasal dari in. In itu dalam diri kita, berangkat dari diri kita. Kalau ekstrinsik, ekstrinsik itu dorongan yang berasal dari luar diri kita. Itu video selanjutnya akan saya sampaikan mengenai perbedaan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.